Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pertanyaan yang paling mendasar untuk kita pada hari ini adalah, apakah Anda dan saya sungguh layak menjadi hakim untuk menghakimi sesama yang bersalah atau menghakimi sesama yang telah berbuat dosa? Untuk menjawab pertanyaan ini, ada dua hal dasar yang mesti kita sadari. Pertama, setelah kita menerima sakramen baptis, kita secara sah menjadi anak-anak Allah. Itu berarti identitas terdalam dari Anda dan juga saya bukanlah seorang hakim, tetapi sebagai seorang anak Allah. Lalu apa ajakan Yesus terkait dengan identitas kita sebagai seorang anak Allah? Dalam Injil Lukas 6 ayat 36, Yesus mengatakan begini, "Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati." Pernyataan ini menegaskan bahwa seorang putra atau seorang putri Allah tidak boleh menghakimi siapapun, karena kita hanya diberi mandat oleh Allah untuk bermurah hati, berbelas kasih, bukan untuk menghakimi. Yesus dalam keseluruhan hidupnya sebagai putra Allah telah menunjukkan kemurahan hati Bapa. Untuk membenarkan hal ini, dalam Yohanes 3 ayat 17 ditegaskan bahwa Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hal yang kedua, kita dipanggil oleh Yesus bukan untuk menjadi seorang hakim, tetapi untuk menjadi seorang murid yang mau belajar dari Yesus Sang Guru, utusan Allah. Sekurang-kurangnya ada dua hal yang dapat kita belajar dari Sang Guru, yaitu kelemah lembutan dan kerendahan hati. Dalam Injil Matius 11 ayat 29, Yesus mengatakan, "Pikulah buk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwaku akan mendapat ketenangan." Menjadi orang Katolik, menjadi orang yang terpanggil berarti menjadi seorang anak dan juga menjadi seorang murid. Seorang anak yang bermurah hati dan juga seorang murid yang lemah lembut dan rendah hati. Di sini menjadi sangat jelas bahwa kita tidak diberi hak atau mandat oleh Allah untuk menghakimi sesama. Jadi kalau Anda dan saya mau menghakimi sesama, mau menghakimi orang lain, itu bukan berasal dari Allah, tetapi itu berasal dari si jahat. Sebab si jahat sejak zaman Adam dan Hawa hingga kapanpun selalu menggoda manusia untuk menempati posisi Allah. Sebab kewenangan untuk menghakimi ini hanyalah kewenangan Allah. Rasul Yakobus bab 4 ayat 12 mengatakan demikian, "Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan.
Tetapi siapakah engkau sampai engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada hari ini kita disadarkan kembali bahwa kita tidak diberi hak untuk menghakimi sesama. Kita tidak diberi kemampuan untuk memisahkan gandum dan ilalang, karena kita juga bergelimang dosa. Atau dalam analogi Yesus, tidak mungkin seorang buta berambisi menuntun orang buta, atau tidak mungkin seorang yang tertutup balok pada matanya berambisi mengeluarkan selumbar dari mata sesama. Saudara-saudari yang terkasih, lalu apa yang penting kita lakukan? Kalau menghakimi dilarang oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jawaban yang paling tepat adalah bertobat. Bertobat dengan cara menyingkirkan balok dari mata sendiri, agar dapat membantu orang untuk mengeluarkan selumbar di matanya, serta mengobati mata hati kita yang buta, agar dapat menuntun sesama. Titik start kita memperbaiki dunia, kehidupan ini, yakni dengan memperbaiki diri kita sendiri. Sebab setiap upaya untuk memperbaiki orang lain atau mengoreksi orang lain tanpa kritik diri sebelumnya merupakan sebuah tindakan yang tidak masuk akal. Pada titik ini satu pelajaran penting yang kita peroleh, bahwa dari kesalahan atau dosa sesama kita belajar untuk tidak jatuh dalam dosa yang sama. Hal ini jauh lebih penting daripada kita mengambil langkah untuk menghakimi. Sebab tindakan menghakimi tidak akan membantu siapa-siapa. Tindakan menghakimi yang dilakukan manusia tidak lebih dari bibit yang ditaburkan oleh iblis. Orang yang menghakimi cenderung membesarkan hal yang sebenarnya kecil. Orang yang menghakimi hanya fokus pada kesalahan daripada keunggulan atau kekuatan positif yang ada dalam diri sesama. Kita perlu ingat bagaimana sikap Yesus di hadapan perempuan yang kedapatan bersinar. Orang Farisi dan para ahli Taurat yang seringkali dicap oleh Yesus sebagai orang munafik mengambil keputusan untuk merajam wanita itu, padahal mereka sendiri juga adalah orang berdosa. Tetapi bagaimana sikap Yesus sendiri? Yesus justru mengambil keputusan untuk mengampuni. Yesus percaya bahwa kekuatan mengampuni tanpa batas membuat orang memiliki harapan akan masa depan untuk berubah. Tetapi tindakan menghakimi membuat orang kehilangan harapan akan masa depan. Di sini saudara-saudari, kita dapat melihat bahwa orang yang cenderung menghakimi sesama adalah orang yang belum beres dengan masalah yang ada dalam dirinya sendiri. Orang yang sering melihat diri serba kekurangan, memiliki kecenderungan untuk melihat kekurangan sesama. Dan orang yang selalu menghakimi diri sendiri akan dengan mudah juga menghakimi orang lain. Marilah saudara-saudari, kita berbenah diri sebelum mengarahkan mata kepada sesama. Sebab kita diciptakan Allah dan menjadi orang Katolik bukan untuk menghakimi, tetapi terutama menjadi anak-anak Allah dan juga menjadi murid Kristus yang murah hati, lemah lembut, dan rendah hati. Dan hal ini akan sangat nampak dalam sikap, perbuatan,
dan tutur kata kita yang baik. Tuhan memberkati.